komunis. Yang keluar berarti karotis eksterna, yang masuk berarti karotis interna. Karotis interna nanti akan bercabang jadi circulus arteriosus bilisi. Terus kalau yang eksterna keluar mendarahi kulit kepala. Bahasa Inggrisnya apa? Scalp. Kulit kepala scalp. Nah, arteri karotis eksterna itu dia akan naik menuju ke ini apa? Ini area temporal. Berarti ini adalah arteri temporalis superficialis. Ini area dahi. Berarti dahi itu troklear. Kalau di atas dahi berarti supratroklearis. Terus ini apa deh? Ini hidung. Berarti hidung nasal. Berarti kalau sampai hidung berarti nasalis lateralis. Ini apa deh? Mulut. Bibir apa? Labialis kan. Kalau di superior berarti labialis superior. Kalau di bawah labialis inferior. Ini labialis superior, labialis inferior. Terus ini apa deh? Dagu kan. Di bawah dagu apa? Berarti submental. Dagu itu mental. Berarti kalau di bawah dagu berarti submental. Terus ini mandibula. Berarti arteri mandibularis. Terus ini os maxilla. Berarti ini arteri maxillaris. Terus ini di occipital. Berarti arteri occipitalis. Ini adalah telinga. Berarti di sini arteri auricularis posterior. Nah, terus nanti PR-nya hafalin circulus arteriosus bilisi sama cabang arteri karotis interna ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, kita belajar meninges. Meninges itu ada yang melapisi otak, ada yang melapisi medulla spinalis. Yang melapisi otak itu namanya meninges encephali. Yang melapisi medulla spinalis berarti meninges spinalis. Nah, yang pertama yang otak dulu. Otak dulu itu kan meninges itu ada 3 lapis. Ada yang paling atas namanya dura mater. Bawahnya dura apa? Arachnoid. Bawahnya arachnoid pia mater. Singkatannya DAP. Dura arachnoid pia, ya kan? Nah, di atas dura mater ada spasium epidural. Spasium epidural itu bisa terjadi pendarahan. Kalau pendarahan nanti setahu aku nanti jadi gambaran di foto namanya MRI itu bakalan konveks gitu, cembung. Terus kalau di bawahnya dura mater namanya subdura itu berarti di bawah dura. Di bawahnya subdura ada arachnoid. Di bawahnya ada subarachnoid. Terus di bawah subarachnoid ada pia mater. Ada nggak sub pia mater? Nggak ada, karena pia mater itu udah nempel langsung di otak. Terus kita bahas dura dulu. Dura mater itu dulunya namanya pacimeni. Dura itu namanya pacimeni. Nah, si dura mater ini dia tuh sebenarnya ada 2 lapisan, ada yang nempel di otak, ada yang nempel di kulit kepala. Jadi ini apa? Cranium. Jadi dia ada yang nempel di sini, ada yang nempel di meninges gitu. Kalau yang nempel di sini berarti lamina endosthealis, yang nempel di meninges berarti lamina peningialis. Nah, kalau itu sebenarnya dia tuh nempel di semua tempat, tapi dia nggak nempel di 2 tempat yang namanya sinus venosus sama processus dura matriz. Nah, sinus venosus itu apa, Mbak? Sinus venosus itu tuh kayak dia sebenarnya untuk drainase LCS sih. Yang kayaknya kayak ada sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, sinus occipitalis, sinus rectus, sinus transversus, sinus sigmoid, kayak gitu. Itu semua sinus venosus. Terus ada lagi namanya processus dura matriz. Jadi kayak processus dura matriz itu dia tuh kayak si dura mater itu kan tumbuh semuanya kan gini ya, kayak melapisi gini loh. Tapi dia ada yang turun ke dalam. Ini tahu ini sulcus visura apa? Longitudinalis cerebri kan. Dia akan dihuni lagi, dia akan ditempati oleh valve cerebri. Jadi valve cerebri itu contoh dari processus dura matriz. Dia itu contoh dari processus dura matriz. Jadi ada lagi namanya valve cerebelli. Jadi cerebellum itu kan 2 kan ya. Ada celah sulcusnya juga kan, visuranya kan. Itu akan diisi oleh namanya apa? Valve cerebelli. Terus
Apalagi ya, oh ada tentorium cerebri itu di sini. Terus kalau ini tentorium cerebelli. Tentorium itu kayak dia nampani gitu loh. Nampani tahu? Kayak dia gini. Ini tentorium. Jadi ini otak, ini tentorium. Jadi kalau di sini berarti tentorium cerebri. Kalau ini cerebellum berarti ini tentorium cerebelli. Paham? Nah, terus kita udah bahas tentang dura mater, terus kita pindah ke arachnoidea mater. Nah, kalau arachnoidea mater itu dia tuh ada kayak ini loh, brokoli yang nonjol gitu, Fovea, granulationes, arachnoidea, lecionia. Tuh dia untuk menyalurkan LCS ke sinus venosus. Jadi kayak ini gue kasih LCS-nya nih, lo terusin ke sinus venosus gitu biar dialirin ke seluruh otak. Itu fungsinya si Fovea, granulationes, arachnoidea untuk menyalurkan LCS kemanapun gitu. Nah, itu letaknya di arachnoid mater. Nah, terus si dia ini akan membentuk ini loh, karena dia ini anaknya ngeyel, jadi dia mendesak si ini kranium bagian atas. Dia nonjol bentuk ini namanya fovea granulationes. Kan kalau yang aku bilang tadi yang penonjolan brokoli itu namanya fovea. Kalau yang di tulang namanya fovea granulationes. Terus udah sekarang di arachnoid, di arachnoid di bawahnya ada spasium subarachnoid. Nah, terus habis di bawahnya lagi ada pia mater. Nah, bentar. Di arachnoid itu ada sisterna. Sisterna itu dia tuh kayak tempat di mana LCS itu paling banyak. Jadi kayak LCS tuh kumpul di tempat-tempat tertentu, kayak terbendung gitu loh, kayak dia banyak. Contohnya ada sisterna pontis di pons. Jadi dia ada banyak LCS di pons. Terus ada juga sisterna cerebellomedullaris di bawah cerebellum, di atas medulla spinalis. Terus ada banyak sih, kalian bisa baca sendiri gitu. Nah, itu ada sisterna karena dia banyak sekali kumpul di situ LCS-nya. Itu ada di spasium subarachnoid. Terus lanjut kita ke pia mater. Pia mater tuh kayak lapisan yang paling dalam. Nah, pia mater itu dia tuh kayak ada plexus choroideus yang ngasilin LCS. Jadi si pia ini dia ngasilin LCS. Nah, dia dialirin ke ventriculus bilik. Ventricle itu namanya bilik. Ada ventriculus lateralis, tertius quartus. Ventriculus lateralis ke tertius dihubungin sama Monro. Tertius ke quartus sama aqueductus mesencephaly Silvi. Terus habis itu dari quartus dialirin kemana deh? Ada dua, mau pilih kemana? Mau pilih ke medulla spinalis atau mau pilih ke otak? Kalau mau dialirin ke bawah berarti pakai canalis centralis, ya. Canalis centralis baru dialirin ke medulla spinalis. Tapi kalau aliran cairannya mau dibalikin ke otak, berarti dialirinnya itu ke mana? Ke foramen Lusca sama si Magendie, ya. Kalau mau dialirin ke otak berarti pakai 2 Lusca sama 1 Magendie, diterusinnya nanti ke fili yang kayak brokoli tadi. Dia akan nyebarin cairan itu, dialirin ke sinus venosus. Ini tolong sebarin ini ke semua otak gitu. Itu cairannya. Itu rute LCS. Terus dia dihasilin oleh plexus choroideus. Terus nanti kalau LCS-nya berlebihan, jadinya hydrocephalus. Terus lagi. Udah sampai pia mater udah, terus kita masuk ke vaskularisasi dari meninges encephali atau meninges yang membungkus otak. Jadi namanya juga meninges encephali. Arteri otak itu kan arterinya paling meningia media, meningia anterior, meningia posterior kan. Yang di ini kan os occipitalis. Salah. Ini os frontalis, ini lobus frontalis. Berarti arteri meningia anterior. Ini kan media, ini posterior. Ya kan meninges juga di sini, berarti arterinya sama dong ya. Arteria, meningia anterior, media, posterior gitu kan. Oke, terus kita masuk ke venanya. Venanya tadi ada apa? Sinus venosus di sini. Oke, udah. Terus di sini juga ada arteri, nervusnya sih, ada ophthalmicus, ada maxillaris gitu. Nanti dibaca di RAO aja. Itu kenapa harus ada nervus? Karena di sini itu tuh kayak apa ya? Mereka sensitif sama nyeri. Jadi orang yang misal dia kurang oksigen, dia kurang darah gitu tuh, meningesnya tuh kayak sensitif gitu loh deh sama ini, makanya gampang pusing gitu karena mungkin suplai oksigennya kurang, mungkin suplai darahnya kurang, mungkin dia anemia, mungkin dia habis trauma, kebentur apa. Makanya saraf di sini tuh penting gitu. Ada
macam-macam gitu, ada otamicus lah, maxillaris gitu. Nah udah itu yang meninges encephali. Sekarang kita lanjut ke meninges spinalis, ya kan. Jadi kalau turun ke bawah sini, ini tuh ada medulla spinalis. Jadi di situ tuh bakal ada meninges encephalinya. Jadi ada yang pertama disebut dura mater, arachnoid sama pia mater. Ya kalau dura mater berarti dia tuh ada filum terminal eksternum. Kalau yang arachnoid nggak ada. Kalau yang pia mater berarti ada film terminal internum. Kalian juga harus tahu kayak si dura mater itu tuh berakhir di mana sih? Dura mater itu dia berada di vertebra sacralis 2. Terus dia akan memanjang sampai coccyx, membentuk film terminal eksternum. Kalau si arachnoid itu nggak bentuk apa-apa, dia cuma sampai sacralis 2 mandek doang gitu. Kalau yang pia mater dia akan memanjang dia sampai lumbalis 1 sampai 2 terus memanjang sampai sacralis 1, sacralis 2. Nanti dia bentuk film terminal internum gitu. Jadi sebenarnya yang paling pendek lapisan pia mater spinalis, karena kamu tahu nggak sih ini kan ada cervical, thorax, lumbalis, sakral. Kalau si pia mater tuh cuma sampai lumbal, baru dia memanjang sampai sakral pakai film terminal internum. Tapi kalau si yang dura itu dari atas sampai ke sacralis 2, terus memanjang sampai ke coccyx. Coccyx tuh paling ekor, sampai tulang ekor bawah, berarti dia paling panjang dura mater spinalis tuh. Nah terus arterinya tuh ada arteri spinalis anterior sama posterior. Terus juga dia karena ada di vertebra berarti sarafnya juga plexus venosus vertebralis. Dia tulang-tulang belakang itu kan ada sarafnya, namanya plexus venosus vertebralis. Udah meninges itu. Terus LCS ya udah tau lah ya distribusinya, tadi nggak jelasin. Terus sekarang kita masuk ke klinis aja deh. Kalau misal ada pendarahan gitu di meninges ya, meninges itu kan ada spasium-spasiumnya. Kalau epidural hemorrhage, EDH itu tuh kayak orangnya tuh pendarahannya langsung gitu loh. Misal dia di sini kan, ini otak, berarti di sini di bawah ini kan ada epidural, ini keisi darah, epidural hemorrhage. Nah nanti kalau dia kena itu nanti dia bisa namanya tuh lucid interval. Lucid interval itu kayak dia sadar, habis kecelakaan sadar, habis itu tiba-tiba pingsan, habis itu sadar lagi, pingsan lagi gitu. Itu namanya periode lucid interval. Itu di EDH. Terus kalau di bawahnya, oh ya nanti kalau di MRI kan darah itu kelihatan. Kalau di MRI itu kayak radiologi tapi cuman pakai mesin. Kamu tau nggak sih yang kayak orang dimasukin mesin yang bolong itu, terus nanti dia berbaring terus dia ditaruh ke dalam mesin, itu namanya MRI. Nah di MRI itu orang yang kecelakaan pendarahan kepala bisa dilihat. Nah nanti kelihatannya darahnya itu bentuknya cembung, putih cembung gitu kan, kayak gini nih, kayak gini. Terus nanti gambarnya di sini putih cembung gitu, itu EDH. Terus kalau misal orangnya pendarahannya ada di subdural, SDH itu juga ada. SDH itu kayak bulan sabit gitu loh, crescent, jadi bulan cepung gitu, SDH namanya. Terus kalau di bawah itu ada arachnoid kan, bawah arachnoid ada subarachnoid, itu juga rentan pendarahan, namanya SAH gitu. Jadi kalau orang SAH itu di situ tuh kayak orangnya entah kenapa katanya bisa pusing banget, kayak bisa kayak kesambar petir gitu katanya. Bahasa Inggrisnya apa? Thunderclap. Nah namanya pusingnya thunderclap headache. Itu SAH. Nah di situ udah ya, itu SAH. Sama nanti kalau di